Selama lebih dari 4 abad, secara luas diyakini bahwa agama Kristen di Jepang telah hancur total, dimusnahkan oleh gelombang penganiayaan tanpa henti yang merenggut nyawa puluhan ribu martir. Narasi yang berlaku menyatakan gereja mati, cahayanya padam. Namun, bagaimana jika itu bukan akhir? Bagaimana jika, di balik kesunyian, sesuatu yang sakral bertahan, tersembunyi di desa-desa terpencil, dijaga melalui bisikan doa dan hak-hak rahasia? Sisa yang tenang melestarikan api, menunggu, percaya, bertahan. Dan sekarang, di tanah tempat iman pernah diburu, sesuatu yang sakral tengah bangkit. Konversi yang tenang, desa-desa Kristen yang tersembunyi. Semangat yang sama yang membakar hati pada tahun 1500-an kini bergerak lagi, menghidupkan kembali apa yang pernah tampak hilang. Semuanya berawal dari kedatangan seorang laki-laki yang dipimpin oleh takdir ilahi dan dipicu oleh semangat kerasulan. Pada tahun 1549, Santo Franciscus Xaverius, salah satu anggota pendiri Ordo Jesuit, melangkahkan kaki di pantai Kagoshima, Jepang. Di sisinya ada rekan-rekan misionaris dan seorang murtad Jepang bernama Anjiro. Apa yang ditemui Xaverius bukanlah permusuhan dari negeri pagan, melainkan suatu budaya yang luar biasa mendalam, secara intelektual halus, penuh rasa ingin tahu spiritual, dan kaya akan nilai-nilai seperti kehormatan, disiplin, dan pengejaran hal-hal transenden. Jauh dari menolak pesan Kristen, orang Jepang tertarik padanya. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan dengan mendalam, dan menanggapi dengan keterbukaan yang bahkan membuat Xaverius tercengang. Dalam beberapa bulan, para daimo daerah, penguasa feodal yang kuat di Jepang, mulai menawarkan perlindungan kepadanya, tertarik dengan doktrin asing yang menyatakan belas kasihan, martabat manusia, dan kehidupan abadi. Lalu muncullah percikan yang berubah menjadi api. Injil tidak menyebar perlahan ke seluruh kepulauan. Ia melonjak bagai air pasang. Rakyat jelata dan bangsawan, petani dan samurai, pedagang dan cendekiawan, semuanya menemukan sesuatu di dalam Kristus yang menjawab kerinduan terdalam mereka. Baptisan bertambah banyak, gereja-gereja bangkit. Seluruh masyarakat memeluk agama Kristen. Pada awal tahun 1600-an, catatan sejarah memperkirakan lebih dari 300.000 orang Jepang telah menjadi Kristen, sebuah gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Asia. Namun, ini bukanlah keingintahuan sesaat atau hal baru yang eksotis. Itu adalah kebangkitan rohani yang sejati. Kasih Kristus yang radikal dan penuh pengorbanan diberitakan dengan keberanian, dihidupi dalam kerendahan hati, dan diteguhkan oleh rasa kasih karunia ilahi. Yang paling mengejutkan Xaverius bukanlah sekadar jumlah orang yang bertobat, tetapi keterlibatan mereka yang mendalam dan cerdas dengan teologi. Mereka bukanlah penerima iman yang pasif, mereka adalah pencari kebenaran. Mereka mengajukan pertanyaan mendalam tentang Tritunggal, inkarnasi, dan kebangkitan. Penyelidikan mereka tidak mencerminkan skeptisisme, tetapi perasaan bawaan bahwa kebenaran Tuhan pastilah misterius dan masuk akal secara logis. Xaverius melihat pada mereka sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan. Ia melihat takdir, suatu umat yang tidak hanya siap untuk agama Kristen, tetapi juga dibentuk untuk menerimanya dengan integritas dan sukacita. Benih itu jatuh di tanah yang subur. Untuk sesaat yang singkat dan indah, gereja di Jepang berkembang pesat, seperti bunga sakura di Kyoto, cemerlang dan penuh janji. Namun, musim semi tidak bertahan lama. Ketika Injil mendapat dukungan, demikian pula penentangannya. Kualitas yang sama yang membuat agama Kristen menarik, eksklusivitasnya, tuntutannya akan kesetiaan total kepada Kristus, segera bertentangan dengan struktur politik dan agama Jepang. Kelas penguasa yang waspada terhadap pengaruh asing dan kesetiaan terpadu kepada raja spiritual yang lebih tinggi, memandang keyakinan baru ini sebagai ancaman. Penganiayaan pun terjadi. Gereja-gereja dihancurkan. Orang-orang yang baru pindah agama disiksa. Iman didorong ke bawah tanah. Meskipun gereja institusional ditekan, benihnya tetap hidup di bawah permukaan. Apa yang berawal dari api tidak dapat dipadamkan dengan kekuatan.
Tidak ada hukum, tidak ada pedang, tidak ada kaisar yang dapat membatalkan apa yang telah dimulai oleh Roh. Di negeri tempat agama Buddha dan Shinto telah lama berbaur mulus ke dalam kehidupan sehari-hari, agama Kristen masuk bukan sebagai tetangga yang pendiam, tetapi sebagai tantangan yang mendalam. Kepercayaan asli ini, yang berakar dalam ritual dan penghormatan terhadap alam serta leluhur, dapat mengakomodasi satu sama lain melalui sinkretisme. Namun, Injil mengganggu keseimbangan ini. Ia menyerukan pertobatan, penolakan terhadap berhala, dan kesetiaan bukan kepada penguasa duniawi manapun, melainkan kepada Raja Surgawi. Keyakinan seperti itu tidak dapat diserap dengan mudah. Mereka menuntut perubahan total dalam loyalitas. Bagi elit penguasa Jepang, terutama para shogun dan kekuatan kekaisaran, ini lebih dari sekadar perbedaan pendapat teologis. Itu merupakan ancaman bagi struktur masyarakat mereka. Bagaimana seseorang bisa memuja Kristus saja dan masih menghormati kaisar sebagai sosok ilahi? Bagaimana persatuan nasional dapat bertahan jika semakin banyak orang mulai mengambil bimbingan moral bukan dari Kyoto, tetapi dari misionaris asing dan kitab suci asing mereka yang aneh? Kekristenan mulai dilihat bukan hanya sebagai sesuatu yang asing, tetapi juga sebagai sesuatu yang subversif. Bisik-bisik pun tersebar bahwa itu adalah senjata penaklukan budaya Barat, dan dalam budaya di mana keharmonisan dan kesesuaian sangat penting, iman dibingkai sebagai sesuatu yang berbahaya dan dapat memecah belah. Titik balik terjadi pada tahun 1587 ketika Toyotomi Hideyoshi, yang dulunya tertarik dan bahkan toleran terhadap agama Kristen, mengeluarkan dekrit anti-Kristen pertama di Jepang. Para Jesuit diperintahkan untuk keluar. Gereja-gereja akan dirobohkan. Namun, keputusan ini hanyalah awal dari penderitaan yang lebih dalam. 1 dekade kemudian, pada tahun 1597, penganiayaan berubah menjadi tontonan publik. 26 orang Kristen, termasuk misionaris muda, Jesuit Santo Paulus Miki, ditangkap, dipermalukan, dan diarak sejauh hampir 600 mil dari Kyoto ke Nagasaki. Di sana, di puncak tempat yang sekarang disebut Gunung Suci, mereka disalibkan. Namun, bahkan saat meninggal, mereka tetap memberikan kesaksian, menyanyikan himne saat mereka dieksekusi seperti Kristus sendiri. Pesannya sangat jelas dan mengerikan. Kekristenan tidak akan ditoleransi di Jepang. Namun, alih-alih memadamkan iman, darah para martir justru menyirami akarnya. Di bawah keshogunan Tokugawa pada tahun 1600-an, penindasan meningkat hingga hampir terjadi pemusnahan total. Seluruh desa Kristen dibakar habis. Memiliki salib atau rosario menjadi pelanggaran hukum yang dapat dihukum mati. Orang-orang yang diduga beriman dipaksa menginjak-injak gambar suci, fumi, untuk membuktikan penolakan mereka. Keluarga-keluarga terpisah, komunitas menghilang. Namun, dalam bayang-bayang, iman tetap bertahan. Umat beriman yang bersembunyi, kakar kirishan, atau umat Kristen yang tersembunyi, berpegang teguh pada sakramen-sakramen, menghafal doa-doa, serta mewariskan iman dan kerahasiaan mereka secara berbisik dari generasi ke generasi. Itu bukan sekadar pembersihan politik, itu adalah upaya yang direncanakan untuk menghapus jasad Kristus dari kepulauan itu. Namun, melawan segala rintangan, gereja di Jepang tetap bertahan. Itu berdarah dalam diam. Ia lenyap dari pandangan publik, tetapi tak pernah hilang dari jiwa umat beriman. Injil yang pernah disebarkan oleh Santo Franciscus Xaverius di tanah Jepang telah berakar jauh lebih dalam daripada yang dibayangkan siapapun. Bahkan setelah penganiayaan brutal membuat gereja bersembunyi, iman tetap teguh dan tidak mau mati. Selama lebih dari 2 abad, umat Kristen Jepang hidup dalam isolasi yang nyaris total. Tidak ada pendeta, tidak ada sakramen, tidak ada misa umum, tetapi tidak tanpa devosi. Secara rahasia, mereka membaptis anak-anak mereka. Mereka menyanyikan lagu-lagu dan himni, serta berbisik-bisik, menyamarkannya dengan kata-kata berkodi. Rosario mereka diukir dari kacang-kacangan atau kulit kerang. Meski dunia hanya mendengar keheningan dari Jepang, di balik keheningan itu tersimpan ketenangan suci, semacam hibernasi suci, bukan kematian, melainkan kehidupan tersembunyi. Saat Eropa terguncang oleh pergolakan keagamaannya sendiri, Jepang menjadi kuburan spiritual. Namun, makam tidak menyimpan orang yang bangkit selamanya.
Tuhan tidak melupakan umat sisanya. Apa yang terkubur dalam darah dan abu suatu hari akan bangkit lagi. Selama lebih dari 7 generasi, agama Kristen bertahan hidup tanpa pendeta atau gereja yang terlihat. Ia terus hidup melalui para pengikut setianya yang kemudian dikenal sebagai Kakareta Kirishan, orang-orang Kristen yang tersembunyi. Mereka bukanlah orang-orang beriman yang sekadarnya. Mereka adalah penjaga iman yang berani mempertaruhkan segalanya untuk meneruskannya. Bukan dengan seminari atau kitab suci, tetapi dengan ingatan, ritual, dan cinta. Mereka membaptis di dapur, mereka berdoa rosario. Dari ingatan, kredo para rasul diajarkan seperti pusaka keluarga. Dibacakan, bukan dibaca. Dari mulut para tetua hingga telinga anak-anak, mereka mengubah rumah mereka menjadi tempat perlindungan tersembunyi. Tanpa altar, mereka menawarkan hati mereka. Tanpa liturgi publik, mereka menjadikan setiap bisikan sebagai tindakan ibadah. Dan ketika perawan Maria tidak dapat lagi dihormati di depan umum, mereka menyelubungi gambarnya dalam ikon kanon, Dewi Belas Kasih Buddha, bukan untuk melemahkan iman mereka, melainkan untuk melindunginya. Ini bukan kompromi, itu adalah kamuflase, strategis, dan sakral. Kaum awam menjadi pendeta di rumah tangga mereka. Para ayah dan ibu membaptis anak-anak mereka, bukan karena inovasi, tetapi karena kebutuhan. Apa yang mereka pertahankan lebih dari sekadar dogma. Itu adalah api yang hidup. Selama 250 tahun, api itu bertahan di bawah ancaman kematian. Kendati adanya distorsi, meski kurangnya katasis, hakikat identitas Kristen tetap ada. Tersembunyi, ya, tetapi jelas masih hidup. Peristiwa ini kini menjadi salah satu mukjizat terbesar yang tidak diketahui publik dalam sejarah gereja. Seluruh komunitas Kristen bertahan hidup di bawah tanah selama 2,5 abad tanpa kontak dengan dunia luar, namun tidak pernah meninggalkan Kristus. Dan kemudian, pada tahun 1865, keheningan pun pecah. Suatu momen sakral seperti Pentakosta terjadi di Nagasaki. Seorang misionaris Prancis, Pastor Bernard Patigian dari Paris Foreign Mission Society, baru saja meresmikan gereja Aura yang dibangun untuk orang asing, tanpa pernah menduga akan adanya minat penduduk asli. Namun, suatu hari, sekelompok kecil penduduk desa Jepang, pendiam, hikmat, dan gemetar, mendekatinya. Mereka hanya menanyakan 3 pertanyaan kepadanya, 3 tanda keimanan yang tajam dan terpelihara, seperti di mana patung perawan, apakah Anda menghormati paus di Roma, apakah Anda memiliki anak yang selibat? Ketika pendeta menjawab ya pada ketiga pertanyaan tentang perawan Maria, paus, dan pendeta selibat, penduduk desa berlutut, diliputi air mata. Mereka bukan penanya biasa. Mereka adalah keturunan Kakur Kirishan, umat Kristen tersembunyi, yang nenek moyangnya telah mengalami penganiayaan dan kesunyian selama berabad-abad. Dan sekarang, setelah lebih dari 200 tahun pengasingan dari gereja yang terlihat, mereka telah menemukannya lagi. Apa yang terjadi bukan sekadar penemuan kembali. Itu adalah Pentakosta yang terbalik. Bukan lidah api yang turun dari surga, melainkan bara api yang terkubur dan meletus kembali menjadi api. Itu adalah penggenapan Yesaya 55 ayat 11. Firman-Ku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kurencanakan. Benih yang ditabur oleh Santo Franciscus Xaverius dan para Jesuit awal tidak binasa di tanah yang hangus. Walau permukaannya terbakar, akarnya bertahan di hati yang tersembunyi. Dunia tercengang dengan kembalinya mereka. Vatikan tercengang. Bahkan para misionaris yang meyakini bahwa mereka membawa Injil yang baru pun menjadi rendah hati saat menyadari bahwa mereka hanya menyirami sesuatu yang tidak pernah mati. Iman itu tidak hanya bertahan, itu telah menunggu. Dan dalam penantian itu, ia menjadi saksi janji Kristus yang tidak dapat diganggu-gugat. Gerbang neraka tidak akan menang melawan gerejaku. Cinta Tuhan terpelihara. Dan kemudian, di kota utara Akita yang tenang, gema ilahi lainnya menerobos kesunyian Jepang. Saat itu, tahun 1973, perawan Maria yang terberkati memilih seorang bejana yang tidak diduga, Suster Agnes Sasagawa, seorang nona tuli yang termasuk dalam pelayan Ekaristi Kudus.
Meskipun ia tidak dapat mendengar, Bunda Maria berbicara kepadanya melalui patung kayu Maria. Pesan-pesan itu datang dengan urgensi dan kejelasan, dan tak lama kemudian patung itu mulai menangis, bukan dalam metafora atau penglihatan, tetapi dengan air mata dan darah sungguhan lebih dari 100 kali. Fenomena tersebut dipelajari, diuji, dan dikonfirmasi oleh para ahli medis. Beberapa di antaranya tidak mempercayainya. Gereja menanggapi dengan hati-hati, dan setelah penyelidikan menyeluruh, Uskup John Shagaruito memberikan persetujuan gerejawi penuh. Pesan-pesan Akita ditemukan selaras dengan doktrin Kristen, dan seperti Fatima sebelumnya, Akita memperingatkan dunia, terutama gereja, tentang pencobaan yang akan datang, tentang kerusakan rohani, dan perlunya pertobatan serta pembaharuan devosi ekaristi. Salah satu pesan yang mengerikan menyatakan pekerjaan iblis akan menyusup bahkan ke dalam gereja. Namun, ini bukanlah panggilan untuk takut, melainkan untuk kewaspadaan, kesetiaan, dan kebangkitan spiritual. Itu adalah segel surga. Di negara tempat agama Kristen pernah dihancurkan dan disingkirkan, ibu yang terberkati sekali lagi berdiri sebagai pendoa syafaat dan pelindung. Akita menjadi lebih dari sekadar kuil. Itu menjadi mercusuar spiritual tidak hanya bagi Jepang, tetapi juga bagi dunia. Seolah-olah surga menyatakan, "Aku tidak melupakanmu. Aku mengingat para martirmu. Imanmu yang tersembunyi tidak tersembunyi dariku." Namun kini, di abad ke-21, jumlah umat Kristen masih kurang dari 1% populasi Jepang. Sesuatu yang tenang namun tak salah lagi sedang bergerak. Ia menggerakkan jiwa demi jiwa, seperti suara lembut yang didengar Elia di gunung. Bisikan kebangkitan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Ini bukan sekadar anekdot. Itu adalah pertanda. Api kecil menerobos abu sejarah yang panjang dan dingin. Bara iman yang tersembunyi selama beberapa generasi kini bersinar lagi. Dalam budaya yang dicirikan oleh kehormatan, keheningan, dan keunggulan, hati orang Jepang tidak tertusuk oleh tontonan emosional, tetapi oleh undangan lembut berupa keanggunan. Mereka tidak dijangkau hanya melalui misionaris tradisional, tetapi melalui saluran yang tidak terduga, podcast, video YouTube, kelas katekismus digital, dan misa yang disiarkan langsung. Apa yang terjadi sebenarnya tidak lain adalah keselarasan Yohanes 6 ayat 44. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Gambar ilahi itu terjadi di kamar tidur, di kereta api, di kapel yang tenang, dan melalui layar yang bersinar. Gereja di Jepang jumlahnya memang kecil, tetapi tidak dalam semangat. Ia hidup, mantap, penuh khidmat, dan diam-diam bergerak menuju kekudusan. Karena seperti yang dijanjikan Kristus sendiri, "Aku menyertai kamu senantiasa, bahkan sampai akhir zaman." Apa yang kita saksikan di Jepang lebih dari sekadar kembali. Ini adalah kebangkitan yang tenang, dari darah para martir hingga bisikan-bisikan umat Kristen yang tersembunyi, dan kini hingga kesaksian digital dari generasi baru. Iman Kristen di Jepang membuktikan apa yang selalu dilupakan sejarah, bahwa gereja tidak pernah benar-benar hilang di mana roh masih bernapas. Terima kasih telah berjalan bersama kami dalam perjalanan iman, keheningan, dan kebangkitan yang luar biasa ini. Jika kisah ini menginspirasi Anda, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Kami ingin sekali mendengar pendapat Anda. Dukunglah kami dengan subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada orang lain yang perlu tahu bahwa Tuhan masih bekerja di tempat-tempat yang paling tak terduga. Sampai jumpa lagi, tetaplah berakar, tetaplah setia, dan sampai jumpa di video berikutnya.